Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis 2 kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Macam-macam takdirnya. Ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja, nggak lama, habis itu dia keluar lagi. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit, batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat. Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut, istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton tuh TV dari pagi sampai pagi. Yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit, retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut, rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, 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 jasad. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian, datang. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuman suka ngaji, tapi langsung beramal. Maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad. Maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khotimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Sholatku nggak seberapa, puasa sunatku nggak seberapa, ilmuku nggak seberapa, amalku nggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu, biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan,
merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah, anak panah yang masuk ke kulit lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut mati lah. Mati nggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah ini resiko. Mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh? Persiapan untuk mati. Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan ruh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Ambal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal dalam kitabnya Al-Musnad. Disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya, lalu ruh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa seperti Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Bainahuma barzakh la yabghiyan. Di antara air laut dan air sungai ada namanya barzakh. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzakh. Sudah kembali ke alam barzakh tapi belum akhirat. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini sampai hari kiamat tiba. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat, hancur semuanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang, bergelombang. Wa taran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Yang disombongkan ini apa?
Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis 2 kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah, retak-retak seperti tanah, dicium bau tanah. Itu kan ada parfum. Kalau nggak ada parfum, bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung, tapi setelah itu habis. Yang akan kau bawa adalah, kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang satu kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid, kau antarkan ke rumah fakir miskin, anak yatim. Pas gajian, uang banyak, datang ke panti asuhan. Sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah, sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu, lihat kanan, malaikat, lihat kiri, malaikat, lihat depan, malaikat, lihat belakang, malaikat, atas, malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita hafiz Quran. Ibu yang punya anak, masukkan SD IT, SMP IT, SMA IT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Itu nasib ruh. Lalu kemudian, apa bisa Abdul Somad yang dimakan cacing tanah ini hidup lagi? Bisa. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang kering, tulang yang sudah hancur, kering, kerontang, tidak ada lagi warna darah, kulit, bulu, lemak, daging, sumsum, kuku, nggak ada. Hai Muhammad, yang bawa ini namanya Asi bin Wa'il, apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan ini? Nabi Muhammad diam. Datang Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan kepada Asi bin Wa'il dan siapa saja yang tak percaya bahwa kamu akan hidup lagi, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, katakanlah yang akan menghidupkan tulang itu adalah dia yang pertama kali menghidupkan. Kalau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada, dia mampu. Apalagi yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia kembalikan menjadi ada. Tentu itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya baca Yasin. Kapan baca Yasin? Tiap malam. Untuk ingat apa? Perjalanan ruh setelah mati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang selama ini pandai bicara, membela, bersilat lidah. Banyak orang kita nggak pandai silat, tapi silat lidah pandai. Mulut akan dikunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi, ibu kandung akan lari. Wa abihi, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi wa bani, istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap kamu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta. Yang hari ini punya mobil mewah, rumah besar, emas, tidak ada guna harta. Wala banun, anak-anak. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi kita bangga. Kenapa? Karena setiap kita yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, masya Allah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu sahabat datang, ya Rasulullah, ya. Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri? Wa in zana, wa in saraf, walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak ya orang Islam Pak Ustaz. Berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri, masuk surga. Masuk. Cuman masalahnya masuknya kapan? Transit dulu. Sedangkan kita maunya masuk
langsung wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina taqau. Coba tengok ayatnya. Allah mengirim orang-orang yang bertakwa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga. Lalu sampai di dalam surga, di pintunya apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu, tibutom, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Sedangkan saudara-saudara kita yang transit tadi, apa boleh buat? Dia akan masuk, dicuci dulu, diobok-obok dulu. Setelah itulah baru dia masuk. Makanya setiap kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya masuk neraka, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Seringan-ringannya azab. Makanya kita minta selalu selamatkan. Jangan aniaya orang, jangan makan gaji tukang cucimu, jangan tunda gaji securitymu. Memangnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita maunya mati dalam keadaan plong. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah, tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Sebaliknya kawan yang katanya seiman, jangankan di pintu surga, di pintu pesawat pun lupa dengan kita. Orang beriman sampai di pintu surga dia masih tetap ingat, ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah makna ayat al-akhilla, orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga. Ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kamput? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya dugem? Tapi hari itu illal muttaqun, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Maka itulah orang yang mendapatkan undangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan engkau pun ridha kepada Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin.